Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Wilayah bintang Hongtian. Bagaimana dia bisa dijebak dengan begitu mudah? Hehe, memfitnahmu. Bagaimana mungkin aku berani? Aku hanya seekor semut ranah Ziyuan, memfitnahmu, yang seorang kultivator ranah Jingtian. Xiao Fan berkata dengan dingin, lalu dia melihat ke kejauhan, klan Wushen, klan Wei Yang, dan yang lainnya semuanya, kalian juga saksi. Baru saja, apakah Qian Daoling yang terus mengejarku dan mencoba merebut senjata spiritual tingkat suci di tanganku? Ini orang-orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gandeng akan tiba-tiba bertanya kepada mereka dan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Bagaimana mereka menjawabnya? Mereka tertegun sejenak. Sepertinya jawaban manapun yang diberikan tetap saja salah. Jika mereka tidak membela Gandeng, itu akan menyinggung alam binatang suci dan juga akan menyinggung Gandeng. Selain itu, mereka sekarang adalah sekutu dan harus berurusan dengan Xiao Fan bersama-sama. Mereka juga menunggu alam binatang suci untuk mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci, tapi bagaimana dengan Qian Daoling? Tampaknya semakin tidak aman. Dan yang paling penting adalah mereka juga sangat bingung sekarang dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mengapa Gandeng berkonflik dengan Qian Daoling? Semuanya tidak bisa dijelaskan. Melihat klan Wushen, klan Wei Yang, dan yang lainnya tidak berbicara, Xiao Fan menatap Yang Yun dan berkata dengan suara yang dalam. Senior, mereka takut menimbulkan masalah, jadi mereka tidak berani mengatakan hal buruk tentang senior Qian Daoling. Saya harap Anda bisa mengerti. Qian Daoling, dasar binatang kecil. Qian Daoling sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Yang Yun. Cukup, Qian Daoling, apa kamu gila? Bukan rahasia lagi bahwa kamu maniak senjata spiritual tingkat suci, tetapi tidakkah kamu pikir itu merendahkan martabatmu untuk merebutnya sesuka hati? Yang Yun berkata dengan marah. Jelas bahwa ia mempercayai apa yang dikatakan Xiao Fan. Yang Yun dia menjebakku. Qian Daoling berteriak, aku tidak. Cukup, Qian Daoling, kembalilah dengan patuh. Kita bukanlah dewa. Kurasa kamu tahu konsekuensi dari tindakan kita. Jika kita menarik orang-orang itu ke sini, kamu juga tahu apa konsekuensinya bagi kita. Kata Yang Yun dengan suara yang dalam. Orang-orang itu. Ketika Xiao Fan mendengar kata-kata Yang Yun, dia tercengang. Ada banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Qian Daoling menggertakkan giginya, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi dengan patuh. Baiklah, kamu juga boleh pergi. Yang Yun menatap Xiao Fan dan berkata dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat arogan, sama sekali tidak menganggap serius Xiao Fan. Lagi pula, menurutnya, lelaki tua di depannya itu hanyalah orang biasa di dunia ini. Dari penampilannya, dia juga tahu bahwa orang ini adalah Gandeng. Lagi pula, di wilayah bintang Hongtian, tidak terlalu banyak kultivator ranah Ziyuan, dan semua orang ini memiliki potret. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengepalkan tangannya dan kemudian terbang menjauh. Dia bertanya-tanya apa arti percakapan antara Yang Yun dan Qian Daoling tadi, seolah-olah para kultivator ranah Jingtian ini takut akan sesuatu. Xiao Fan berencana untuk bertanya kepada jiwa senjata nanti untuk melihat apakah orang ini tahu. Yang Yun melirik para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang dan yang lainnya di kejauhan, dan sosoknya menghilang. Ketika Xiao Fan tiba di depan leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang, wajahnya terlihat sangat jelek. Gandeng, kamu baik-baik saja? Leluhur klan Wushen berbicara. Tidak ada. Ekspresi Xiao Fan tenang, matanya penuh dengan dingin. Baiklah, Gandeng, kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Qian Daoling berada di ranah Jingtian, kita tidak mampu untuk memprovokasi dia, jadi leluhur klan barbar kuno berkata dengan nada meminta maaf. Mereka semua melihat bahwa Gandeng sangat marah,
dan alasannya sederhana, mereka semua sekutu, tetapi tadi mereka bukan saja tidak membantu, mereka bahkan tidak berani bersaksi. Ya, Gandeng. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi, jangan marah. Leluhur klan Wei yang ikut berbicara. Ya, Gandeng. Semua orang bicara, wajah mereka semua tampak jelek. Qian Daoling adalah kultivator yang sangat kuat di ranah Jingtian. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung perasaannya? Terlebih lagi, apa yang terjadi tadi sungguh aneh. Mereka semua sangat bingung mengapa Gandeng memprovokasi Qian Daoling. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi sesaat kemudian, Gandeng hampir dibunuh oleh Qian Daoling. Mereka tidak dapat memahami alasannya, tetapi mereka merasa bahwa Gan Ning bukan orang bodoh dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tetapi mengapa? Mereka tidak tahu. Hehehe, apa yang harus membuatku marah? Xiao Fan mencibir. Dia harus bersikap sangat tidak puas agar bisa lebih mirip dengan Gandeng. Tingkah lakunya barusan sebenarnya telah mengungkap beberapa petunjuk, tetapi orang-orang bodoh ini tidak menyadarinya. Baiklah, Gandeng, kamu bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Prioritas utama kita sekarang adalah bagaimana membasmi Xiao Fan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini terus merajalela. Leluhur klan Wushen itu menasihati, ingin mengalihkan topik pembicaraan dan menarik kebencian semua orang kepada Xiao Fan. Ya, Gandeng, musuh kita adalah Xiao Fan. Benar sekali, Xiao Fan harus dibasmi. Bajingan kecil ini harus dibunuh. Setiap kali topik tentang pemusnahan Xiao Fan disebutkan, reaksi Gandeng selalu yang terkuat. Tetapi sekarang dia diam, masih diam, dengan wajah muram. Gandeng, mari kita pergi ke tempat berikutnya, leluhur klan Wushen berkata sambil tersenyum. Ya, ayo pergi. Berangkatlah dengan cepat, setujui sebuah rencana, dan pastikan semuanya berjalan dengan baik. Sebenarnya mereka sangat cemas dan ingin segera menyelesaikan masalah Xiao Fan. Dan yang paling penting, senjata spiritual tingkat suci itu ada di tangan Gandeng. Mereka benar-benar khawatir Gandeng akan berbalik melawan mereka dan melarikan diri dengan senjata spiritual tingkat suci itu, yang akan merepotkan. Mereka telah memberikan semua sumber dayanya. Hehehe, kuharap yang berikutnya akan berjalan lebih lancar. Xiao Fan berkata dengan dingin. Dia tahu jarak antara dirinya dan kultivator ranah Jingtian, jadi dia tidak bisa membiarkan masalah ini diselesaikan dengan lancar. Bagaimana jika bahaya muncul di dunia cahaya dan menimpa putrinya? Gandeng, mulai sekarang kamu harus tetap tenang dan berhenti melakukan gerakan yang berlebihan. Leluhur klan Wushen mengingatkan dengan suara yang dalam. Benar sekali, Gandeng. Kalau memungkinkan, dengarkan saja kami mulai sekarang ya, Gandeng. Kita semua tahu bahwa kamu sangat tidak senang untuk mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci dari alam binatang suci, tetapi jika Xiao Fan dibiarkan hidup, itu akan lebih berbahaya bagi kita. Yang lain juga berbicara satu demi satu. Mereka benar-benar takut dengan apa yang baru saja terjadi. Sial, Gandeng secara langsung membuat marah kultivator ranah Jingtian. Bahkan, mereka semua sangat mengagumi Gandeng, karena ia mampu bertahan dari tangan kultivator kuat di ranah Jingtian. Gandeng berlari sangat cepat saat itu. Dan pada akhirnya, Yang Yun muncul dan membantu mengatasi bahaya. Jika tidak, Gandeng pasti sudah mati sekarang. Aku tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Qian Daoling bukanlah orang baik, kata Xiao Fan dengan kejam. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Aku harap kali ini berjalan lancar. Leluhur klan Wushen berkata memimpin jalan. Tak seorang pun ingin meneruskan perbincangan tentang topik ini, akhirnya mereka pergi bersama-sama. Kultivator ranah Jingtian berikutnya yang akan mereka kunjungi bernama Kou Wushuang. Dia juga merupakan salah satu senior tua di wilayah Bintang Hongtian, dan dapat dianggap sebagai orang yang telah menyaksikan sejarah wilayah Bintang Hongtian. Xiao Fan dan yang lainnya tiba di reruntuhan dengan energi.
spiritual yang kaya dan penuh aura emas. Tidak ada yang mendekati tempat ini selama bertahun-tahun dan tempat ini sunyi senyap. Baiklah, ayo masuk gandeng, jangan bicara lagi mulai sekarang. Leluhur klan Wushen berkata dengan suara yang dalam. Xiao Fan tidak berkata apa-apa dan mengangguk. Melihat pemandangan itu, yang lain saling berpandangan dan masuk bersama. Siapa itu? Tidak lama setelah mereka masuk, suara keras datang dari kehampaan dan bergema di telinga semua orang. Melalui persepsinya, Xiao Fan dapat yakin bahwa orang ini sangat kuat dan kekuatannya pasti berada di atas Qian Daoling. Senior Kou, beberapa junior datang berkunjung dan ada hal penting yang perlu didiskusikan. Leluhur klan Wushen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sikap hormat, orang-orang kuat lainnya juga menunjukkan rasa hormat di wajah mereka dan menahan kesombongan yang biasanya mereka tunjukkan di wajah mereka. Masuklah, suara keras itu melanjutkan. Di arah asal suaranya, riak emas muncul, seperti petunjuk, menuntun Xiao Fan dan yang lainnya maju. Semakin dekat mereka ke kedalaman reruntuhan, semakin kuat energi spiritual keemasan yang mereka rasakan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan beban tak kasat mata yang menekan mereka. Xiao Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas ini adalah nafas orang yang baru saja berbicara. Pihak lain menyempurnakan dunia kecil ini menjadi bagian dari dirinya sendiri, dan semua aura metalik di dekatnya adalah mata, telinga, mulut, dan hidung pihak lain. Trik yang bagus sekali, gumam Xiao Fan, lah teringat dunia kecil kaisar tulang mayat. Tampaknya sama saja di sana. Seluruh dunia kecil itu dipenuhi aura kematian. Dimanapun berada, dia dapat dirasakan oleh kaisar tulang mayat. Namun, kekuatan emas yang memenuhi dunia kecil ini jelas tidak seseram aura kematian kaisar tulang mayat. Dari sini kita dapat melihat bahwa kultivator ranah Jingtian yang bernama Kou Wushuang ini tidak sebaik kaisar tulang mayat. Semua orang masuk lebih dalam dan menemukan istana emas. Selain emas, tidak ada warna lain di dekatnya. Dan istana emas ini tidak dibangun dengan bahan emas biasa, tetapi bahan emas yang sangat istimewa. Xiao Fan dapat merasakan bahwa istana ini seolah-olah merupakan senjata spiritual. Tapi ada sesuatu yang hilang. Mengikuti arahan riak-riak emas, semua orang memasuki istana emas. Seorang lelaki tua dengan aura kuat duduk bersila. Dia memiliki ekspresi dingin, pupil emas, dan ada juga riak-riak emas di luar tubuhnya. Sekilas, aura yang terpancar dari orang ini bagaikan jurang tak berdasar, tanpa kedalaman. Salam, senior. Setelah bertemu dengan lelaki tua itu, semua orang membungkuk serentak dengan sikap hormat, bahkan Xiao Fan pun melakukan hal yang sama, tidak ingin memperlihatkan kekurangan apapun untuk saat ini. Silakan katakan apa yang ingin dikatakan, kata lelaki tua itu perlahan. Suaranya terdengar dari segala arah pada saat yang sama, bergema di telinga semua orang. Senior, kami di sini berharap Anda dapat mengambil tindakan untuk melenyapkan seseorang, leluhur klan Wushen berbicara dan membungkuk dengan tangan terkepal. Oh, Kou Wushuang menjadi tertarik. Siapa? Xiao Fan, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar nama pria ini. Leluhur klan Wushen berbicara, jadi itu dia, aku pernah mendengar tentang dia, bintang yang sedang naik daun, sangat bagus. Mendengar ini, Kou Wushuang mengangguk perlahan. Namun, pemahamannya tentang Xiao Fan hanya sebelumnya. Dia sudah lama tidak mengenal dunia luar, jadi Kou Wushuang sangat terkejut. Dia hanyalah kaisar dari alam budak. Apakah perlu bagi mereka untuk bertindak seperti ini? Apa yang dilakukan Xiao Fan? Kou Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kou Wushuang ingin tahu lebih banyak tentang mengapa Xiao Fan membuat ras-ras kuat ini begitu takut sehingga mereka semua berlari ke sini untuk meminta bantuannya. Ini, leluhur klan Wushen mulai menceritakan semua kekejaman Xiao Fan yang telah dia lakukan baru-baru ini. Mendengar ini, Kou Wushuang terkejut. Apakah makhluk kecil ini masih manusia? Dia hanya berada di ranah Jingdao, namun dia berani melanggar hukum dan bahkan berani masuk ke rumah harta karun klan Huntian.
Para kultivator ranah Jingtian tidak berani pergi ke tempat itu. Senior, Xiao Fan ini adalah pelaku segala macam kejahatan dan telah membunuh orang dengan gila-gilaan. Kuharap kamu akan maju dan membasmi orang ini dan memulihkan kedamaian di wilayah Bintang Hongtian. Leluhur klan Wushen berkata dengan suara yang dalam, dan segera memuji Kou Wushuang. Ya, tolong bantu, senior, dan singkirkan anak ini. Senior, tolong bantu bunuh Xiao Fan. Orang-orang itu berbicara satu demi satu. Bahkan para dewa pun tidak dapat menemukannya. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Kata Kou Wushuang. Senior, selama kamu bersedia membantu, kita tentu punya cara untuk memancing Xiao Fan keluar, dan kita pasti bisa melenyapkannya. Leluhur klan Wushen berkata dengan penuh percaya diri. Metode apa? Kou Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan dewa sekarang disibukkan dengan masalah kaisar tulang mayat, jadi mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xiao Fan. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan putrinya untuk memancing Xiao Fan keluar. Leluhur klan Wei yang berbicara dan mengulangi rencananya. Setelah mendengar ini, Kou Wushuang mengangguk pelan. Ini memang solusinya. Katakan padaku syaratmu. Aku tidak bisa membantumu melenyapkan Xiao Fan dengan sia-sia. Tentu saja senior, kami bersedia mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci sebagai ganti tindakanmu sekali ini. Kata leluhur klan Wushen. Senjata spiritual tingkat suci. Kou Wushuang tercengang, matanya bersinar cemerlang. Itulah yang ia butuhkan. Apa yang dirasakan Xiao Fan ketika dia datang ke sini sebelumnya benar. Istana ini juga merupakan senjata spiritual. Hanya saja ada beberapa item penting yang hilang, jadi istana ini tidak memiliki kecerdasan. Jika Kou Wushuang dapat memiliki senjata spiritual tingkat suci, maka dia dapat menebus kekurangannya. Benar sekali, senior. Melihat reaksi Kou Wushuang, semua orang merasa gembira. Milik siapa? Kou Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Milik alam binatang suci. Mendengar ini, Kou Wushuang mengangguk perlahan, dan tatapannya menyapu sekeliling, akhirnya tertuju pada Xiao Fan. Apakah senjata spiritual itu ada padamu? Ya, Xiao Fan tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk. Dia hanya berencana untuk menghancurkan hubungan antara kedua pihak, tetapi Kou Wushuang berbicara lebih dulu. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Kou Wushuang tersenyum. Jika senjata spiritual tingkat suci di alam binatang suci dapat memenuhi kebutuhannya, maka bukan tidak mungkin untuk melenyapkan Xiao Fan. Xiao Fan terdiam. Para kultivator ranah Jingtian ini semua peduli dengan senjata spiritual tingkat suci. Berikan padaku dan biarkan aku melihatnya. Melihat Xiao Fan tidak menanggapi, Kou Wushuang melanjutkan. Gandeng, tunjukkan senjata spiritual itu pada senior. Ya, Gandeng, apa yang kamu lamunkan? Gandeng, cepatlah, leluhur klan lain juga mendesaknya. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Gandeng tertegun tanpa alasan. Ini tidak bisa. Xiao Fan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang. Mungkinkah Gandeng berencana melakukan sesuatu yang aneh lagi? Kou Wushuang juga tercengang. Junior ini berani menolaknya. Gandeng, jangan main-main. Cepat keluarkan senjata spiritual itu dan tunjukkan pada senior. Leluhur klan Wushen berkata dengan mendesak. Wajah Kou Wushuang menjadi hitam dan dia menatap Xiao Fan dengan sangat tidak senang. Jika bukan karena senjata spiritual tingkat suci itu benar-benar berguna baginya, dia pasti sudah mengusirnya sekarang. Senjata spiritual adalah barang dagangan. Sekarang Xiao Fan belum mati, mengapa aku harus mengeluarkannya? Kata Xiao Fan dengan suara berat. Gandeng, kamu gila. Mendengar ini, leluhur klan Wushen menjadi cemas. Ia menduga bahwa Gandeng melakukannya dengan sengaja. Gandeng, berhentilah main-main. Dan keluarkan senjata spiritual itu. Gandeng, apakah kamu bodoh? Ekspresi semua orang sangatlah jelek. Ekspresi Kou Wushuang menjadi lebih buruk. Tidak. Ini adalah barang dagangan.
Sudah kubilang, kata Xiao Fan dengan suara berat. Kamu Gandeng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Gandeng, kamu seperti ini ketika bertemu Qian Daoling sebelumnya, dan sekarang kamu seperti ini ketika bertemu senior, apa yang ingin kamu lakukan? Gandeng, apakah ini yang kamu, alam binatang suci, rencanakan? Semua orang memarahi Gandeng, mengira orang ini yang merencanakannya. Memprovokasi Qian Daoling sebelumnya mungkin merupakan rencana Gandeng, dan dia ingin dengan sengaja tidak mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Hehehe, jangan salahkan aku. Senjata spiritual tingkat suci itu digunakan untuk menukar nyawa bajingan kecil Xiao Fan. Kalian semua tahu betul hal ini. Jika kalian mengeluarkannya begitu saja sekarang, bagaimana jika dia tidak bisa membunuh Xiao Fan? Xiao Fan menunjuk Kou Wuxiang dan berkata dengan marah, Kou Wuxiang. Kou Wuxiang adalah orang yang sangat kuat di ranah Jingtian. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Kou Wuxiang sangat marah, matanya merah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Anak muda, aku ingin kamu memberiku penjelasan tentang apa yang baru saja kamu katakan. Kou Wuxiang memancarkan aura yang menakutkan, dan aula bergetar sedikit. Xiao Fan merasa seolah-olah ada banyak pasang mata yang menatapnya pada saat yang sama. Hehe, apa kamu tuli, aku baru saja mengatakannya. Jika kamu membunuh Xiao Fan, senjata spiritual tingkat suci itu secara alami akan menjadi milikmu. Kata Xiao Fan dengan kejam. Semua orang di dekatnya tercengang. Senior, kami tidak kenal dengan Gandeng ini. Ya, kita tidak saling kenal. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi tadi, senior. Senior, orang-orang ini telah belajar dari pengalaman mereka, dan sekarang mereka satu persatu angkat bicara untuk memutuskan hubungan dengan Gandeng. Mereka semua khawatir Kou Wuxiang akan membunuh mereka semua. Sekelompok sampah. Xiao Fan menggertakkan giginya. Dia memikirkannya dan mengeluarkan tongkat dari cincin penyimpanan. Semua orang di dekatnya tercengang lagi, dan tidak seorang pun mengerti apa yang direncanakan Gandeng. Bahkan Kou Wuxiang pun terkejut. Bukankah anak ini baru saja menolak untuk melakukannya? Kou Wuxiang sekarang juga merasa bahwa Gandeng sakit dan penyakitnya tidak ringan. Senior Kou Wuxiang, ini adalah senjata spiritual tingkat suci dari alam binatang suci milikku. Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Apakah kamu puas? Kata Xiao Fan. Begitu, tapi aku harus memegangnya di tanganku dan memeriksanya sendiri. Kou Wuxiang berkata perlahan, masih menahan keinginan membunuhnya. Dia adalah kultivator ranah Jingtian. Jika dia menyerang dengan ceroboh, konsekuensinya akan serius. Tidak, Xiao Fan langsung menolak. Kamu berada di ranah Jingtian. Jika kamu melarikan diri dengan senjata spiritual itu, siapa di antara kami yang bisa melakukan apapun padamu? Kou Wuxiang, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kou Wuxiang menghela napas dan berkata perlahan. Dia benar-benar membutuhkan senjata spiritual tingkat suci, lalu mengintegrasikan senjata sihir itu ke dalam istananya. Maka istana itu akan menjadi senjata spiritual tingkat suci yang baru. Bunuh binatang Xiao Fan itu. Xiao Fan menggertakkan giginya. Baiklah, kalau begitu tunjukkan padaku senjata spiritual tingkat suci. Tidak, kamu bunuh dia dulu. Xiao Fan langsung menolak. Bagaimana jika aku membunuhmu saja, jika kamu tidak menunjukkan senjata spiritual itu padaku? Kata Kou Wuxiang dengan marah. Aku memberikannya padamu, bagaimana kalau kamu tidak membunuhku? Aku adalah kultivator ranah Jingtian dan aku tidak akan berbohong. Tidak, itu juga tidak akan berhasil. Setelah mendengar percakapan antara Xiao Fan dan Kou Wuxiang, semua orang tercengang. Mereka berkomunikasi satu sama lain dan berdiskusi. Ada apa dengan Gandeng? Apa yang sedang dipikirkannya? Dari nada bicaranya, dia sangat membenci Xiao Fan, tapi kenapa ini bisa terjadi? Kurasa Gandeng mungkin khawatir jika dia benar-benar memberikan senjata spiritual tingkat suci kepada Kou Wuxiang, maka kekuatan alam binatang suci mereka akan segera menurun.
Itu masuk akal. Jadi apa selanjutnya? Baiklah, kita bicarakan nanti saja. Meskipun kekuatan ras ini telah memberikan sumber dayanya ke alam binatang suci, jika Xiao Fan tidak terbunuh, alam binatang suci akan kehilangan senjata spiritual tingkat sucinya dengan sia-sia. Kekuatan-kekuatan ini pasti tidak akan mengakui kesalahan mereka. Mereka pasti akan datang dan membuat mereka memuntahkan sumber daya yang telah mereka berikan ke alam binatang suci. Jadi mereka mengira Gandeng tidak bersedia memberikan senjata spiritual tingkat suci sekarang karena khawatir ini. Harus dikatakan bahwa kekhawatiran ini dapat dimengerti. Jika mereka mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Jika kamu tidak memberiku senjata spiritual itu, maka aku tidak akan melakukan apapun, kata Kou Wushuang dingin, suaranya mengandung tekanan. Xiao Fan menyeringai dingin. Kalau begitu jangan bertindak. Apa kamu pikir kamu satu-satunya kultivator ranah Jingtian di wilayah bintang Hongtian? Wajah Kou Wushuang menggelap. Bocah, apakah kamu benar-benar mengira aku tak berani membunuhmu? Aura emas mengerikan langsung meledak dari tubuhnya, mengguncang udara di sekeliling mereka. Namun Xiao Fan tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia tertawa dingin. Hahaha, kamu ingin membunuhku, lalu merebut senjata suci ini. Begitu caramu? Ya, anak muda, berhentilah memfitnahku, kata Kou Wushuang dengan marah. Semakin dia menatap Xiao Fan, semakin dia tidak menyukainya. Orang ini sangat menyebalkan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Xiao Fan mendengus dingin. Jika kamu bersedia membunuh Xiao Fan, maka aku secara alami akan memberimu senjata spiritual tingkat suci ini. Kou Wushuang menggertakkan giginya, dengan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia benar-benar membunuh semua ini, masalah ini pasti akan menjadi masalah besar, dan kemudian dia pasti akan berada dalam situasi yang memalukan, dan akan sulit untuk keluar darinya. Jika kamu bisa membunuh Xiao Fan, maka senjata spiritual ini milikmu. Jika tidak, maka kami akan pergi dan mencari orang lain untuk bekerja sama, kata Xiao Fan. Pada saat ini, semua orang terdiam, karena mereka mulai bingung tentang posisi Gandeng dan apa rencananya. Ini terjadi tiba-tiba. Betapa konyolnya, betapa konyolnya. Mata Kou Wushuang memerah karena marah. Dia adalah kultivator ranah Jingtian, tetapi dia malah dicurigai seperti ini. Dia merasa bahwa kepribadiannya dipermalukan. Senior, tenanglah. Senior, jangan marah. Melihat hal itu, para leluhur klan Wushen dan klan Wei yang langsung membujuk. Anak muda, jika kamu tidak mau menunjukkan senjata spiritual itu padaku, lupakan saja. Pergilah dari sini, kata Kou Wushuang dengan dingin. Ya sudah. Xiao Fan mendengus dingin, menggertakkan giginya, berbalik dan hendak pergi. Semua leluhur klan Wushen dan klan Wei yang tercengang. Apakah orang ini benar-benar pergi begitu saja? Hanya ada beberapa kultivator ranah Jingtian yang bersembunyi dalam kegelapan di wilayah bintang Hongtian. Di antara mereka, hanya sedikit yang tertarik dan membutuhkan senjata spiritual tingkat suci. Sekarang Qian Daoling sudah pergi, jika Kou Wushuang masih tidak mau, hanya ada satu orang tersisa yang dapat mereka minta bantuan. Gandeng, berhenti. Leluhur klan Wushen berkata dengan mendesak, menghentikan Xiao Fan. Ya, Gandeng, berhenti. Apakah kamu lupa pembicaraan kita sebelumnya? Kou Wushuang juga merupakan kultivator ranah Jingtian. Jika dia bersedia mengambil tindakan, maka membunuh Xiao Fan pasti akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Oleh karena itu, meminta Kou Wushuang untuk mengambil tindakan sekarang adalah rencana terbaik. Jadi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ada apa? Xiao Fan menggertakkan giginya. Kami telah memberikan semua sumber daya ke alam binatang suci, jadi senjata spiritual tingkat suci alam binatang suci bukan milikmu lagi. Keluarkan dan biarkan senior Kou melihatnya, kata leluhur klan Wushen dengan suara yang dalam. Ya, keluarkan. Gandeng, cepat keluarkan.
Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Kou Wushuang melunak, tetapi dia masih menatap Xiao Fan dengan tatapan tidak senang. Jika memungkinkan, Kou Wushuang berencana mencari kesempatan untuk membunuh Gan Deng secara diam-diam. Siapapun yang berani mempermalukan Kou Wushuang benar-benar mencari kematian. Kalian. Xiao Fan menggertakkan giginya dan menatap kelompok orang ini. Sekarang Kou Wushuang sudah ada di sini, kalau Xiao Fan bertarung dengannya, ditambah lagi dengan sekelompok leluhur ranah Ziyuan ini ikut bergabung akan sulit bagi Xiao Fan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia lolos, bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Fan? Memikirkan hal ini, Xiao Fan menghela napas dan melemparkan senjata spiritual tingkat suci kepada leluhur klan Wushen. Jika terjadi kesalahan, dan kalian meminta sumber daya dari alam binatang suci, kami tidak akan menyerahkannya. Tentu saja jangan khawatir. Leluhur klan Wushen tercengang saat menerima senjata spiritual itu. Jelas dia tidak menyangka Gan Deng begitu mudah diajak bicara. Hal yang sama berlaku bagi yang lainnya, mereka semua tercengang melihat betapa mudahnya Gan Deng bekerja sama. Namun dari perkataan terakhir Gan Deng tadi, mereka semua mengerti kekhawatiran Gan Deng, yakni ia khawatir jika senjata spiritual tingkat suci itu jadi sia-sia, mereka akan meminta sumber daya pada alam binatang suci. Adapun apakah mereka akan memintanya atau tidak, itu urusan belakangan. Senior, silakan lihat. Leluhur klan Wushen berjalan mendekati Kou Wushuang dengan senjata spiritual tingkat suci dan menyerahkannya kepadanya. Kou Wushuang mengangguk puas, mengambil tongkat kerajaan di tangannya dan mengamatinya dari atas ke bawah. Tidak buruk gumamnya pelan, sambil terus menatap tongkat tersebut dengan mata penuh evaluasi. Hanya dengan sekilas pandang, Kou Wushuang sudah bisa memastikan bahwa benda di hadapannya memang senjata spiritual tingkat suci. Bahan pembuatannya berkualitas tinggi, dan aura yang terpancar meski samar tetap menunjukkan kelasnya. Namun, senjata itu tampak tenang, terlalu tenang. Tak ada resonansi jiwa yang biasanya muncul ketika senjata semacam ini diraba oleh seorang kultivator. Jiwa senjata di dalamnya seolah-olah tertidur, atau sengaja menolak untuk merespons. Kendati begitu, Kou Wushuang tidak heran. Ia paham betul bahwa senjata spiritual bukanlah benda mati biasa. Jika ia bukan pemiliknya, sangat wajar jiwa senjata memilih untuk tidak bereaksi. Senior, apakah kamu bersedia mengambil tindakan? Mendengar ini, leluhur klan Wushen bertanya dengan cemas. Orang-orang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Kou Wushuang, ingin mendengar apa yang dikatakannya. Xiao Fan menatap Kou Wushuang dengan tatapan tenang, tetapi ada kilatan dingin yang dalam di kedalaman matanya. Jika Kou Wushuang benar-benar setuju, maka dia dan Xiao Fan akan menjadi musuh hidup dan mati. Ya iya, Kou Wushuang mengangguk pelan, sangat puas dengan senjata spiritual tingkat suci ini. Jika harganya adalah melenyapkan Xiao Fan, Kou Wushuang bersedia melakukannya. Bagus, senior. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Kamu membantu menghilangkan kerusakan di wilayah Bintang Hongtian. Mendengar hal itu, semua tertawa dan merasa sangat gembira. Xiao Fan menghela napas, masih melanjutkan aktingnya, dan membungkuk kepada Kou Wushuang. Senior, sangat bermurah hati. Aku terlalu berhati-hati tadi. Aku harap kamu memaafkanku. Tidak apa-apa. Kou Wushuang berkata perlahan. Sebagai kultivator ranah Jingtian, dia harus menunjukkan kemurahan hati yang diperlukan. Para leluhur di sekitar juga tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka Gan Deng akan meminta maaf. Tapi pikirkanlah, sebenarnya hal itu adalah hal yang paling normal bagi pihak lain untuk melakukan hal ini. Bukankah bodoh jika menjadikan kultivator ranah Jingtian sebagai musuh? Terima kasih, senior. Xiao Fan berkata perlahan, dengan niat membunuh yang membara di dalam hatinya. Dia berencana untuk mencari cara untuk melenyapkan Kou Wushuang nanti. Baiklah, pergilah dan bersiap-siap. Jika sudah siap, panggil saja aku. Kou Wushuang melihat senjata spiritual tingkat suci di tangannya,
lalu menyerahkannya kepada leluhur klan Wushen. Baiklah, senior, leluhur klan Wushen berkata dengan gembira, lalu dia meninggalkan slip giok komunikasi dan memberikannya kepada Kou Wushuang. Setelah mereka membuat semua pengaturan, mereka akan menghubungi Kou Wushuang terlebih dahulu. Baiklah, kalian boleh pergi, kata Kou Wushuang ringan. Ya, sekelompok orang menanggapi dan pergi bersama-sama. Senjata spiritual tingkat suci alam binatang suci masih berada di tangan leluhur klan Wushen. Semua orang menghela napas lega setelah mereka meninggalkan istana emas, meninggalkan reruntuhan, dan lepas dari kendali Kou Wushuang. Baiklah, asalkan senior Kou setuju, rencana ini pasti akan berhasil, dan Xiao Fan harus disingkirkan. Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya, matanya merah, dan dia membenci Xiao Fan sampai ke tulang-tulangnya. Benar sekali, kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xiao Fan. Anak ini sombong sekali, dia harus dibunuh kali ini. Semua orang dipenuhi amarah. Kembalikan padaku senjata spiritual tingkat suci. Xiao Fan menatap leluhur klan Wushen dan meminta senjata spiritual tingkat suci. Tidak, leluhur klan Wushen menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Xiao Fan dengan marah. Senjata spiritual ini adalah hadiah untuk diberikan kepada Kou Wushuang atas tindakannya. Gandeng, kamu sangat tidak tenang. Tidak pantas jika senjata spiritual ini berada di tanganmu, kata leluhur klan Wushen itu perlahan. Kamu, wajah Xiao Fan memerah dan dia ingin bertindak. Orang-orang ini benar-benar berencana untuk mencuri senjata spiritual. Gandeng, tenanglah. Aku rasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, Gandeng, tenanglah. Kamu sudah mencapai ranah Ziyuan, mengapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu tidak tahu apa akibatnya jika kamu membuat senior Kou Wushuang marah? Para leluhur lainnya juga angkat bicara, dan mereka semua setuju dengan tindakan leluhur klan Wushen. Senjata spiritual tingkat suci tidak bisa diserahkan kepada Gandeng. Orang ini terlalu tidak rasional. Mereka semua sangat khawatir kalau Gandeng akan membuat Kou Wushuang marah, atau melarikan diri dengan senjata spiritual tingkat suci. Baiklah, Xiao Fan menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Bagi Xiao Fan, semua senjata spiritual itu miliknya, jika klan Wushen memegangnya, silahkan saja. Dia akan mengambilnya lagi nanti. Gandeng, aku senang kamu mengerti. Leluhur klan Wushen mengangguk puas. Baiklah, mari kita bahas rencananya dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang pergi bersama, Xiao Fan juga mengikuti dan pergi, bermaksud mendengarkan rencana mereka. Jika benar-benar tidak berhasil, Xiao Fan hanya bisa membawa putrinya, Lin Ling dan Yu Qiangyao pergi terlebih dahulu. Di jalan, Xiao Fan tiba-tiba tertegun dan dadanya bergetar. Ada apa denganmu, Gandeng? Semua terkejut dan menatap Gandeng dengan bingung. Tidak ada, kata Xiao Fan dengan tenang, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke bintang leluhur klan darah untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Dan Xiao Fan pada saat ini, jiwanya sedang berkomunikasi dengan diagram bintang. Itu benar. Diagram bintang sekali lagi mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Xiao Fan. Baru saja di jalan, diagram bintang berbicara, membuat Xiao Fan tertegun sejenak. Kesepakatan ini adil, aku akan membantumu. Membunuhnya tidak akan jadi masalah. Di dalam diagram bintang, sebuah suara percaya diri berbicara perlahan. Baiklah, tapi bolehkah aku tahu kenapa? Kata Xiao Fan. Buat aku. Diagram bintang bangun sepenuhnya. Suara keras itu ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Benarkah? Xiao Fan tercengang. Apa maksudnya ini? Kesepakatan di antara mereka adalah bahwa diagram bintang akan membantu Xiao Fan dalam membunuh Kou Wushuang. Xiao Fan tidak tahu betapa kuatnya diagram bintang itu. Tetapi dia tahu bahwa diagram bintang jelas merupakan harta karun berkualitas paling tinggi di alam semesta. Dan jika dia ingin melenyapkan Kou Wushuang, dia pasti bisa melakukannya.
Apa yang diinginkan oleh diagram bintang juga sangat sederhana. Ia menginginkan tubuh Kou Wushuang. Mengenai apa yang ingin dilakukannya, diagram bintang tidak menjelaskannya. Adapun Xiao Fan, selama Kou Wushuang dapat disingkirkan, segalanya akan jauh lebih mudah setelahnya. Inti rencana klan Wushen dan klan Wei yang akan hancur. Kalau begitu aku akan memberi mereka kejutan, kata Xiao Fan gembira dalam hatinya, berkomunikasi dengan diagram bintang dengan sangat gembira. Di dalam aula, semua orang masih mendiskusikan rencana itu. Di dalam aula, diskusi strategi terus berlangsung dengan intens. Pertama, 3 orang dari pihak kita akan menyusup lebih dulu dan mengamankan wilayah luar alam cahaya. Setelah itu, 2 orang lainnya menyusup ke area sekitar pavilion Xingluo, ujar salah satu pemimpin dengan suara tegas. Kemudian, kita akan menyembunyikan aura masing-masing dan menyusup ke wilayah dalam secara bertahap. Saat mencapai pintu masuk wilayah dalam alam cahaya, jika pihak mereka menunjukkan reaksi, kita langsung bertindak dan merebut wilayah itu dengan paksa. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun jika tidak ada reaksi, kita akan melanjutkan penyusupan secara perlahan dan sistematis. Metode ini sepertinya tidak tepat. Orang-orang tua di alam cahaya itu mungkin merasakan kehadiran kita dan terbangun. Jadi kamu harus bersembunyi dengan baik. Mereka yang pandai bersembunyi akan masuk lebih dulu. Jika mereka menemukan kita terlebih dahulu, kita akan menyerang mereka dengan paksa dan membunuh mereka saat itu juga. Benar sekali. Begitu Xiao Fan mengetahuinya, dia pasti akan bergegas. Ya. Sekelompok orang mengemukakan pendapat mereka dan terus-menerus menyempurnakan rencana tersebut. Xiao Fan tetap diam, seperti orang yang transparan. Hal ini membuat semua orang ini merasa sangat senang. Mereka semua sangat tidak puas dengan Gandeng sekarang. Bagaimana dengan dugaan bahwa Gandeng palsu? Tak seorang pun meragukannya, tidak ada satu pun keraguan. Semuanya, aku ada urusan dan harus pergi sebentar. Xiao Fan berdiri dan berkata perlahan, pergi. Leluhur klan Wushen bertanya dengan heran, dan orang lainnya juga melihat ke arah Xiao Gandeng. Kemana kamu, Fan? Rencana tersebut sedang dibahas di sini dan akan dilaksanakan, tetapi Gandeng ingin pergi saat ini. Cedera lamaku kambuh dan aku harus pergi berobat. Maafkan aku. Wajah Xiao Fan sedikit pucat, terlihat sangat nyata. Semua orang saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Silakan, begitu rencananya dibahas, kami akan memberitahumu, kata leluhur klan Wushen. Jaga dirimu baik-baik, Gandeng. Gandeng, hati-hati. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian, kata Xiao Fan sambil tersenyum, lalu meninggalkan aula. Sebenarnya, tanpa kehadiran Gandeng, sebagian besar tokoh kuat di ruangan itu justru merasa lebih tenang. Sosok tersebut bisa menyerang kapan saja tanpa peringatan, dan membuat semua orang tetap dalam kewaspadaan tinggi. Namun, tidak satu pun dari mereka merasa khawatir bahwa Gandeng akan membocorkan rencana ini. Mereka tahu betul, Gandeng menyimpan kebencian yang sangat dalam terhadap Xiao Fan. La bahkan rela memberikan senjata spiritual tingkat suci hanya demi melihat kehancuran Xiao Fan. Gagasan bahwa Gandeng akan berbalik mengkhianati mereka sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang meragukan tekadnya. Pria itu benar-benar ingin melenyapkan Xiao Fan dari dunia ini. Dia sepenuhnya tulus, setulus dendamnya yang membara. Baiklah, mari kita lanjutkan diskusinya, ujar leluhur klan Wushen, memecah keheningan dan mengarahkan kembali fokus mereka ke rencana yang tengah disusun. Semua orang terus berdiskusi, berniat untuk menyusun rencana yang sempurna. Setelah Xiao Fan meninggalkan klan darah, dia merobek ruang dan bergerak menuju reruntuhan tempat Kou Wushuang berada. Xiao Fan sedikit terkejut, karena diagram bintang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan sebelumnya. Tapi kali ini dia sangat proaktif. Tentu saja, terakhir kali Song Tuo meninggal, sebuah manik muncul dan ditelan oleh diagram bintang. Itu pengecualian. Xiao Fan bertanya,
Tetapi diagram bintang hanya memberinya penjelasan singkat. Xiao Fan secara garis besar memahami bahwa diagram bintang belum sepenuhnya terbangun. Jika Kou Wushuang terbunuh, diagram bintang dapat lebih terbangun lagi. Mendengar ini, Xiao Fan tentu saja sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa diagram bintang memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhannya yang kuat. Xiao Fan menyelinap ke reruntuhan yang dipenuhi aura emas. Ini adalah alam rahasia tempat Kou Wushuang berada. Begitu Xiao Fan masuk, Kou Wushuang merasakan aura Xiao Fan. Dia sedang duduk di istana dan tercengang. Mengapa anak ini ada di sini? Kou Wushuang sangat penasaran, mengapa orang ini tiba-tiba kembali sendirian. Apakah ada hal yang belum dijelaskan sebelumnya? Itu tidak masuk akal. Kalau memang ada, seseorang yang dikirim kembali, pasti bukan dia. Kou Wushuang bergumam, mencoba merasionalisasi situasi curiga. Mungkin saja ada hal yang terlewat dalam diskusi mereka sebelumnya. Mungkin saja para leluhur banyak klan tadi memiliki pertimbangan tambahan dan mengutus Gandeng untuk menyampaikannya. Namun, satu hal membuat Kou Wushuang benar-benar bingung. Dia tahu semua orang, termasuk dirinya sendiri, sangat tidak menyukai Gandeng. Kalau begitu kenapa harus Gandeng yang mereka kirim? Bukankah dia khawatir dia mungkin menjadi begitu marah hingga dia mungkin membunuh Gandeng? Gandeng tidak tahu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya seorang kultivator ranah Ziyuan, apa yang bisa dia lakukan ketika dia datang ke wilayahnya? Gandeng, apa yang kamu lakukan di sini? Suara keras Kou Wushuang sampai ke telinga Xiao Fan. Senior, ada sesuatu yang tidak kuberitahu dengan jelas tadi. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu secara langsung. Xiao Fan mengepalkan tangannya. Masuklah, riak emas muncul di depan Xiao Fan, membimbingnya maju. Baik, senior. Xiao Fan mengepalkan tangannya, lalu berjalan di sepanjang riak air keemasan. Setelah beberapa saat, Xiao Fan kembali ke istana emas. Kou Wushuang ada di antara mereka. Xiao Fan memasuki istana dan bertemu Kou Wushuang. Junior, apa yang membawamu ke sini? Kou Wushuang berkata perlahan, dengan tatapan megah dan keterkejutan di matanya. Pada saat yang sama, dia menatap Gandeng dengan tidak senang. Jika memungkinkan, Kou Wushuang pasti tidak ingin bertemu dengan orang ini. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.